Ada yang bilang Gunung Padang hanya tumpukan batu biasa. Ada juga yang bilang ini peninggalan Prabu Siliwangi. Tapi ada klaim lain. Gunung Padang lebih tua dari piramida Mesir. Dalam naskah Sunda kuno, Gunung Padang dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Disebut sebagai tempat bertapa, tempat meminta petunjuk leluhur, tempat menyusun strategi kerajaan. Dalam kosmologi Sunda, tempat tinggi dianggap sebagai penghubung dunia manusia dan leluhur. Gunung Padang disebut sebagai puncak dunia. Dalam tradisi Sunda kuno, Gunung Padang disebut sebagai Hyang Pamujangan, tempat manusia menyucikan diri, tempat ngalaksa, tempat menyatu dengan kekuatan alam. Beberapa bagian situs ini diyakini menghadap ke gunung-gunung suci di sekitarnya, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Di teras kelima, terdapat batu yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan raja. Sebagian orang meyakini itulah tempat Prabu Siliwangi bertapa dan mencari petunjuk. Gunung Padang bukan hanya tempat ritual. Ia dianggap simbol kekuasaan, simbol keberlanjutan warisan leluhur Pajajaran. Situs ini sempat terabaikan, hingga laporan warga pada tahun 1979 membuat penelitian resmi dimulai. Pada tahun 2014, dilakukan penelitian skala besar. Analisis karbon dilakukan. Struktur bawah tanah dipetakan. Namun hasilnya justru memunculkan perdebatan. Sebagian mendukung, sebagian menentang. Beberapa peneliti juga menyebut adanya anomali magnetik di area tertentu. Apakah itu faktor alam biasa atau alasan mengapa tempat ini dipilih sejak dahulu? Tahun 2014, Gunung Padang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional dan hingga hari ini penelitian masih terus berjalan dengan hati-hati. Kalau memang Gunung Padang digunakan oleh Prabu Siliwangi, maka ia adalah pusat spiritual Pajajaran. Tapi kalau struktur ini lebih tua dari zamannya, maka mungkin Prabu hanya mewarisi tempat yang sudah dianggap suci jauh sebelumnya. Piramida Mesir dibangun sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, simbol kejayaan peradaban besar dunia kuno. Jika Gunung Padang memang lebih tua, maka ia sudah ada sebelum batu pertama piramida disusun. Pertanyaannya, siapa yang membangunnya? Prabu Siliwangi hidup di abad ke-15. Artinya, ribuan tahun setelah masa piramida. Mungkin Pajajaran bukan pembangun. Mungkin mereka hanya mewarisi tempat yang sudah dianggap suci jauh sebelumnya. Dalam sejarah dunia, banyak kerajaan membangun di atas situs yang lebih tua. Jadi, Gunung Padang itu warisan Pajajaran atau Pajajaran hanya penerus? Apakah ini pusat spiritual kerajaan Sunda atau jejak peradaban yang jauh lebih kuno? Sebelum kita mengklaim, kita harus bertanya. Dan sebelum kita percaya, kita harus meneliti lagi. Gunung Padang dan piramid masih berdiri, diam dan menunggu bukan dengan asumsi, tapi dengan bukti.